Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami selalu kau ingatkan bahwa hidup tidak hanya yang kelihatan tapi yang tidak kelihatan. Hari ini kau ajak, kau sadarkan bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang melampaui kekuatan kami. Berkat-Mu supaya kami tetap tekun tabah untuk menjalankan, untuk mengandalkan Engkau di atas segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, saya dalam perjalanan cuti dan saya sedang berada di sebuah kota di Jawa Tengah. Di pagi hari ini saya mencoba untuk memberikan sedikit renungan kepada Anda bahwa hidup ini tidak hanya yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Ada kuasa-kuasa lain yang entah kuasa jahat, entah kuasa kegelapan, entah kuasa yang baik atau kuasa Roh Kudus yang selalu mengajak kita untuk sadar akan realitas seperti itu. Dalam bacaan pertama hari ini kita bisa mendengar bagaimana Daud mengumpulkan orang-orang Israel, dan Daud mulai menyatukan seluruh bangsa Israel sebagai raja yang besar. Dia memerintah seluruh bangsa Israel, dan itulah simbol dari kebersatuan dan kekuatan seorang penguasa. Nah, dalam bacaan Injil hari ini kita juga diingatkan bahwa ada kuasa yang memecah belah. Di mana ada perpecahan, di situ pasti ada kuasa kegelapan. Di mana ada penindasan konflik segala macam, tidak ada kedamaian, itu tanda ada kuasa-kuasa yang lain yang mau menghancurkan kita. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus dituduh sebagai orang yang kerasukan Beelzebul. Dan Yesus mengatakan Beelzebul bertujuan kuasa kegelapan memecah belah, menghancurkan, meniadakan, menindas. Segala yang jahat itu kuasa dari kuasa Beelzebul. Dan kita harus sadar bahwa sungguh-sungguh harus sadar dalam pengalaman kita bahwa kita tidak cukup hanya melihat apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Dan banyak kali justru yang tidak kelihatan inilah yang sering kali mengganggu, menggoda kita. Dalam pengalaman saya sebagai pastor, betapa banyaknya kuasa-kuasa yang nampaknya yang tidak kelihatan mengganggu kita. Tetapi kita tidak perlu paranoid. Yang penting bahwa dengan kuasa-kuasa itu kita juga menjadi kuat, ya, tabah, tekun dalam menjalankan segala tugas-tugas kita dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, justru dengan kuasa kegelapan itu kita tidak lagi bersandar pada kehebatan, kekuatan, kedikdayaan, kesetiaan kita, tapi bersandar pada kuasa Allah. Dan itulah tugas kita, untuk bersandar kepada kuasa Allah, untuk menjalankan hanya kehendak Allah, bukan aku. Bahkan meskipun mungkin aku dengan tekun, setia, doa rosario, doa novena segala macam, dan seringkali kita tidak mampu mencermatinya, melihatnya. Dan itu juga salah satu indikasi bahwa kita dipanggil untuk setia, untuk tekun, bahkan lebih daripada itu, untuk menjalankan tugas-tugas kita dengan baik, untuk dengan dengan fokus. Itu juga. Jadi kita selalu juga dengan demikian kita juga menjadi membaca kitab suci, merenungkan, merefleksikan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak mudah kita terima itu, kita menjadi merefleksikan, kita berpikir, kita mengolah kenapa demikian. Dan itu bisa kita lihat, maka buah-buahnya yang bisa kita lihat. Kalau kita mulai terpecah belah, kita mulai takut, mulai gelisah, mulai cemas, itu juga ada indikasinya bahwa kita belum cukup untuk memasrahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Semoga kita semua semakin bersatu, semakin mengolah, semakin reflektif, semakin semakin kuat, tabah, dan bahkan menggunakan puasa. Kita juga perlu puasa juga. Kita juga perlu meluangkan waktu secara khusus pada malam hari atau pada pagi hari untuk lebih mengenali kehendak Tuhan. Jadi kuasa-kuasa itu tidak selalu negatif, dalam arti kita diberi kemampuan untuk lebih dalam, ya, untuk lebih masuk ke dalam. Semoga Anda dan saya, kita semua semakin bertanya, semakin mengerti, semakin memahami bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita mendengarkan Tuhan lebih daripada yang kita duga dan kita kira. Semoga kita dibawa masuk kepada keheningan Allah, kehendak Allah, cinta kasih Allah dalam
menghayati hidup kita sebagai orang-orang yang tidak hanya mengandalkan apa yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Dan kita dipanggil kepada untuk menjadi reflektif dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maaf kalau suaranya tidak jelas karena saya mengadakan rekaman di sebuah kereta api. Terima kasih, Tuhan memberkati.